Mana dulu para penjahat-penjahat yang sombong dengan kekuasaannya, yang sok dengan pangkatnya, yang merasa kaya? Mana yang sombong-sombong? Ainal mutakabbirun? Anal malik, sayalah raja di raja. Ketika seluruhnya telah dibinasakan, ketika itu Bapak Ibu tidak ada satupun yang tersisa. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta ini Allah jadikan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Yang abadi hanya satu saja, Allah Azza wa Jalla. Ada makhluk yang masih hidup ketika itu? Ada. Siapa makhluk yang masih hidup? Satu, malaikat maut, ini masih hidup. Dua, iblis masih hidup. Tiga, malaikat Israfil masih hidup. Hai malaikat maut, matiin tuh Israfil. Israfil dimatikan. Sakitnya luar biasa, jeritannya, Masya Allah. Kalaulah masih ada manusia yang hidup, mati langsung manusia mendengar jeritan kematian ini. Setelah malaikat Israfil dibunuh, dimatikan, karena memang seluruh yang bernyawa ketika kiamat wajib musnah semuanya. Lalu iblis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis, janjiku kepadamu telah aku tepati. Seluruh makhluk yang ada telah aku musnahkan. Sekarang yang tersisa engkau. Hai malaikat maut, cabut nyawanya. Iblis masih berusaha melarikan diri. Kemanapun dia lari, malaikat maut memiliki kemampuan yang gak ada apa-apanya iblis. Udah nunggu malaikat maut di sana. Mau kemana coy? Kemana saja lari, ditunggu, akhirnya dicabut. Begitu juga kata Rasulullah, jeritan kematian iblis ini sangat mengerikan. Selanjutnya Allah lah yang mematikan malaikat maut. Allah lah yang mematikan malaikat maut. Ketika Allah mematikan malaikat maut, apa cerita malaikat maut berkata, aduhai kiranya begini berat kematian itu, begini menyakitkannya. Kalau aku tahu, pasti aku akan berlembut-lembut dulu dalam malaikat maut yang sebenarnya begitu perkasa. Tidak ada makhluk yang lebih perkasa melainkan malaikat maut. Semuanya mampus di tangan malaikat maut. Ya. Sekarang malaikat maut dimatiin itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bumi, langit dan semua isinya telah tidak ada. Senyap. Berapa lama? Arba'in ma bainan nafqatain, antara dua tiupan. Tiupan pertama dengan tiupan kedua ada masa arba'un. Ada masa kata Rasulullah arba'un. Apa arti arba'un? 40. Qal Rasulullah SAW berkata, arba'una yawman. Qala abait. Qala arba'una syahran. Qala abait. Qala arba'una sanatan. Qala abait. Tidak tahu 40 hari kah, 40 minggu kah, 40 bulan kah, 40 tahun kah, tidak tahu. Pokoknya 40, informasinya gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal thumma yunazzilullahu minas sama'i ma'an. Makhluk yang paling pertama Allah ciptakan adalah siapa? Siapa? Bilang cepat, Allahu a'lam. Kalau belum pasti, jawaban yang pasti itu adalah Allah wa Rasuluhu a'lam. Kelas. Yang pertama sekali Allah ciptakanlah malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil. Ngapain? Meniup sangkakala kedua aba-aba.
maka semua yang pernah ada dulu kembali wujud, tapi dalam bentuk yang beza, bentuk yang agak beda. Langitnya masih langit, cuman bukan kayak langit yang ada ini lagi. Buminya masih bumi, tapi bukan lagi bumi yang ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu kami mendatangkan matahari yang baru, tapi bukan matahari yang lama. Kenapa? Matahari yang lama udah dikempesin oleh Allah. Matahari yang lama udah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang lama udah diafkirkan oleh Allah, diganti dengan matahari yang baru lebih keren. Langit juga dibuat begitu. Kemudian bumi juga dibuat begitu. Kalau bumi sekarang ini bulat apa datar? Bulat apa datar? Bulat apa datar? Terserah. Pokoknya bumi yang ada nanti, kata Rasulullah, bumi mahsyar itu datar. Datar, nggak ada bukit, nggak ada lembah, nggak ada sungai, nggak ada tempat duduk, nggak ada pohon. Warnanya putih, Pak, putih. Warna pasirnya putih. Sejauh mata memandang, dataran yang tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, malaikat Israfil dari diciptakan kembali. Maka dia pun langsung tahu tugasnya, meniuplah sangkakala yang kedua. Ketika itu turunlah hujan lebat, turunlah hujan lebat. Selebat-lebatnya bumi padang mahsyar. Jadi begini Bapak Ibu, coba lihat ke papan tulis sebentar. Lihat ke papan tulis sebentar. Bumi padang mahsyar, jangan Ibu pikir ya, tempat kita bangkit nanti di padang mahsyar, salah. Ya. Tempat kita bangkit nanti bukan di padang mahsyar. Jadi kalau ini adalah hamparan padang mahsyar. Berapa luasnya? Tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu luasnya hamparan padang mahsyar. Tempat kita dibangkitkan nanti adalah di daerah yang jauh dari padang mahsyar. Jadi seluruh yang bangkit langsung menuju kemari. Seluruh yang dibangkitkan, jin, manusia, binatang, yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Saat mereka keluar, mereka langsung tahu kemana mereka harus pergi. Ke ibaratnya kita nih, jamaah haji, langsung tahu nggak tanggal 8 Zulhijjah itu harus kemana? Hah? Ke Arafah, ke Mina dulu, dari Mina ya, meluncur ke Arafah pagi tanggal 9-nya. Jadi langsung tahu jemaah nih, jalan kaki, seluruhnya jalan kaki menuju ke padang mahsyar. Ya, ini adalah PM. Padang mahsyar. Kali ini apa? Kuburan massal jin dan manusia dan makhluk-makhluk yang pernah dihidupkan di muka bumi, dibangkitkan di sini, jalan. Perjalanannya berapa jauhnya? Ya Allah, inilah perjalanan yang maha melelahkan. Perjalanan yang maha melelahkan. Saat itu kata Rasulullah SAW, manusia bangkit dari kuburannya seperti keadaan bagaimana terakhir dia menutup umurnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan syahid berdarah-darah, dia bangkit dalam keadaan berdarah-darah. Hanya saja al-launu launud dam war-rihu rihul misik. Warna sih emang merah kata Rasulullah, tetapi baunya bau wangi kesturi. Ya. Yang meninggal dulu ketika sedang ihram, talbiyahan, bangkit dalam keadaan pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Yang dulu meninggalnya lagi ngapain? Dibuat seperti itu. Yang meninggalnya dalam keadaan meracuni diri. Yang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Seperti apa tragisnya keadaan. Saya ngeliat di YouTube, ada yang meninggal. Jadi ada truk tronton lagi jalan. Di sampingnya ya, tronton itu agak melambat karena lampu merah kan. Pas trontonnya mulai jalan, dia masukkan kepalanya ke bawah tronton. Pecah. Ya, pecah. Lah ya kayak gini nih, bangkit dalam keadaan seperti itu kondisinya. Kepalanya pecah. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana orang dulu meninggal, seperti itu dia kembali dibangkitkan. Maka pilihlah cara meninggal yang benar. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, perjalanan di sini. Nah, orang pada telanjang bulat, nggak ada yang berkhitan, nggak pakai alas kaki. Di dunia ini, kalau nggak pakai alas kaki kita, waduh sengsaranya minta ampun, panas, ya. Aspal luar biasa panasnya. Waduh, saya pernah deh jalan dari hotel
dari Masjidil Haram ke hotel, sendal saya hilang di haram. Ya, jalan Bu, panas terik waktu itu. Lantainya itu belum yang putih yang sekarang nih, masih yang warna apa? Yang panasnya itu, masya Allah, loncat-loncat saya Bapak Ibu, loncat-loncat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini bayangkan matahari itu hanya qadra mail, hanya 1 mil. Dikasih jarak hanya satu mil. Masya Allah. Bunda Aisyah gelisah dia. Ya Rasulullah, ada apa? Qalat, ar-rajulu wal mar'ah tub'atsu uratan ghurlan. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Auratnya saling nampak dong ya Rasulullah. Nanti yang laki-laki nafsu ngeliat wanita. Yang wanita juga selera ngeliat laki-laki gimana? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, al-amru yawma idzin ashad min ayyanzura ba'dhum aurata ba'd. Ketika itu, hai Aisyah, orang enggak peduli lagi dengan aurat. Saking menegangkannya kondisi, saking menakutkannya keadaan, enggak peduli sama aurat. Mau secakep langit apapun, orang udah gak peduli dengan aurat, karena pemandangan jauh lebih mengerikan yang akan mereka hadapi. Ketakutan menyelimuti seluruh isi dada manusia. Orang yang bangkit dari kubur dan langsung dikasih pakaian, yang pertama sekali adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah yang paling pertama diberi pakaian oleh Allah subhanahu wa ta'ala.